kita akan membahas tema tentang Hari Raya Katina, Hari Raya Agama Buddha, yaitu yang salah satu dari agama Buddha, Katina. Baik, setiap agama memiliki hari yang mungkin dianggap spesial atau penting atau bahkan istimewa tentunya, yang biasanya dikenal dengan hari raya. Semua agama memperingati dan merayakan hari raya, begitu juga dengan agama Buddha. Agama Buddha memiliki 4 hari raya besar tentunya yang umum, yang biasanya dikenal oleh masyarakat umum dan tentunya oleh umat Buddha. Dan biasanya mereka semua atau keempat hari raya tersebut dirayakan dan diperingati setiap tahunnya, dan itu menunjukkan rasa bakti dan juga hormat umat Buddha tentunya kepada Guru Agung Buddha Gautama. 4 hari raya tersebut adalah Hari Raya Waisak yang tentunya diperingati atau dirayakan pada bulan Mei sampai Juni biasanya, dan Asada, Hari Raya Asada biasanya diperingati setiap bulan Juli, dan Hari Raya Katina biasanya diperingati pada bulan Oktober yaitu bulan ini, dan Maga Puja biasanya diperingati dan dirayakan pada bulan Februari. Semua hari raya tersebut pasti memiliki makna dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya tersendiri, sehingga umat Buddha perlu untuk memperingati dan merayakannya. Nah, baik pemirsa Sambil TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak akan membahas keempat hari raya tersebut, tetapi kita akan membahas salah satu dari 4 hari raya tersebut, yaitu Hari Raya Katina. Baik, dan di bersama saya hari ini sudah hadir narasumber kita yang tentunya mungkin di kalangan umat Buddha sendiri sudah mengenal. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Darto. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini, bersedia membagi ilmu dan pengetahuannya tentunya kepada pemirsa Sambil TV. Nah baik Pak, berbicara soal hari raya nih Pak, tentunya Hari Raya Katina ya Pak. Tadi hari raya kan memang ada beberapa ya Pak, ada 4, dan kita tidak akan bahas semuanya dari keempat tersebut. Dan tentunya ini pas momennya di bulan Oktober, umat Buddha itu kan memperingati Hari Raya Katina. Nah, mungkin ada beberapa umat Buddha yang masih belum begitu mengerti Hari Raya Katina itu diperingati dan dirayakan sebetulnya tujuannya dan manfaatnya untuk apa. Baik, pada kesempatan kali ini monggo Pak Darto berbagi pengetahuannya. Sebenarnya apa sih Hari Raya Katina itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya, pemirsa Sambil TV. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Katina. Apa sih Katina itu? Dalam agama Buddha, Katina adalah wujud rasa terima kasih umat Buddha kepada anggota Sangha. Kenapa kepada anggota Sangha? Karena di bulan Katina itu 3 bulan sebelum menjalankan Katina, para anggota Sangha itu menjalankan wasa. Nah, wasa itu adalah saat dimana para anggota Sangha itu berdiam diri di suatu tempat, ya di wihara lah, dimana mereka itu dalam melaksanakan puasa selama 3 bulan, mereka itu melakukan meditasi dan mengembangkan diri dengan mempelajari Buddha Dharma. Nah, ajaran-ajaran Buddha yang mereka pelajari itu nantinya adalah dikembalikan ke kita sebagai umat, sebagai istilahnya yang dinamakan pengulangan sabda-sabda atau khotbah-khotbah Buddha di waktu dulu. Dan saat melakukan puasa, para sangha ini tidak boleh, maksudnya pergi jauh dari wihara atau keluyuran lah istilahnya, karena di masa-masa puasa ini mereka adalah saat mereka untuk melatih diri, mengembangkan sifat-sifat baik dengan jalan tadi meditasi, mempelajari Buddha Dharma, supaya pengetahuan mereka itu bertambah. Kalau terakhirnya di-upgrade lah pengetahuan mereka. Iya, karena zaman dulu tuh yang saya ketahui ya Pak, masa puasa itu kan masa musim hujan. Itu Betul. Zaman dimana
kelahirannya Sang Buddha ya, tempat di Betul. mana kelahiran Pangeran Siddhartha itu masa wasa adalah musim hujan, jadi biasanya berlangsung selama 3 bulan ya 3 Pak ya, bulan, berlangsung betul. 3 bulan. Jadi di mana para biku biasanya dulu kalau mengajarkan atau membabarkan dhamma itu kan mereka berjalan kaki. Nah, Betul. pada saat musim hujan, jadinya kan mereka harus berhenti dulu ya, Betul. berhenti dulu selama 3 bulan, berdiam diri supaya selama melakukan perjalanan mungkin kan di tanah ada banyak binatang Betul. kalau ada yang terinjak. Zaman dulu kan mereka memang jalan kaki, beda dengan sekarang ya Pak ya. Sekarang kan memang sudah modern ya, jadi perkembangan ilmu dan teknologi sudah semakin maju. Jadi kalau zaman dulu kan belum mengenal handphone ya, Belum ada pesawat, belum ada mobil. jadi untuk membabarkan dharma yang di berbagai tempat yang tentunya tidak dekat tempatnya, jadi mereka memerlukan waktu perjalanan yang lama. Nah, jadi akhirnya ada masa wasa di mana para biku itu berdiam di suatu tempat, mereka nanti memperdalam lagi tentang dhamma winayanya ya Pak, begitu ya Pak mungkin. Betul. Ya Pak ya. Nah, kemudian sebetulnya tujuannya sendiri umat Buddha itu merayakan Katina itu untuk apa Pak? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan di awal itu sebagai wujud terima kasih kita pada anggota Sangha, karena anggota Sangha ini adalah istilahnya mereka lah yang memelihara atau menjaga kelestarian ajaran-ajaran Buddha. Betul. Kenapa kita harus berterima kasih? Ya karena dari mereka lah kita sampai saat ini dengan bergulirnya waktu, bergulirnya masa, kita masih bisa mengenal ajaran Buddha. Tadi timbul pertanyaan, apakah di masa-masa itu seorang anggota Sangha itu sama sekali tidak boleh meninggalkan tempat? Terus saja boleh, tapi ya. dengan catatan mungkin ada umat yang sakit keras minta dibacain parita. Memang ada hal yang mendesak. Betul, gitu ya. itu boleh. Dan itu waktunya pun juga tidak boleh lama. Tidak boleh lama, karena mereka harus tadi melatih diri lagi. Seorang Sangha itu memang harus istilahnya melatih diri dan selalu melatih diri. Kebetulan masa-masa karena ya tadi musim hujan, jadi mobilitas kalau musim hujan kan kita tahu sendiri pasti. Betul. Ya mungkin di satu daerah ada yang banjir atau Iya. mungkin yang seperti Ibu sebutkan tadi banyak binatang yang keluar. Nah, zaman dulu ya tadi belum ada kendaraan, belum ada pesawat, belum ada komunikasi yang canggih kayak sekarang. Makanya mereka dituntut untuk atau diharuskan menjalankan wasa atau berdiam diri di suatu tempat yang ditentukan. Baik, nah mungkin yang umat tahu nih Pak ya, hari Katina itu kan hari persembahan ya, persembahan juga, bahkan mungkin perlengkapan bagi para anggota sangga lah, nah ya, atau bisa dikatakan juga mungkin sebagai hari berdana ya Pak ya, berdana. Nah, sebetulnya persembahan apa saja sih Pak yang bisa dipersembahkan umat Buddha kepada para anggota sangga? Baik, seorang sangha atau seorang bisu itu kan tidak bekerja, dia tidak punya penghasilan. Makanya semua kebutuhan sangha itu umatlah yang menyokong, mencukupi semuanya. Maka di bulan Katina itu yang boleh kita persembahkan yang pertama adalah jubah. Nah, yang kedua tempat tinggal atau putih. Yang ketiga makanan, yang terakhir obat-obatan. Kenapa kita mempersembahkan jubah? Karena seorang biku atau anggota sangha itu jubahnya itu tidak boleh lebih dari 2. Kalaupun dia punya 3, maka yang satu harus diberikan ke sangha yang lain yang membutuhkan. Beda sama kita umat awam, bajunya bisa satu losin, bisa satu kamar, satu lemari. Mungkin hari ini pakai merah, besok pakai kuning, besok lagi pakai biru. Nah, seorang sangha itu ya cuma itu, pakainya cuma jubah, itu selembar kain. Dan warnanya juga itu aja. Beda kalau kita umat awam. Betul. Ini warnanya dengan berbagai macam warna ya dan modelnya. Nah, berarti intinya
kehidupan sederhana tentunya ya Betul. Pak. Nah ini berarti ini apa ya, menggambarkan kehidupan sederhana yang Betul. tidak terlalu berlebihan karena jubahnya cuman 2 pasang, dimana ketika yang satu basah atau kotor Basah. dicuci ya, dijemur, kemudian baru ganti sepasang lagi gitu ya. Makanya juga kadang kita melihat jubah seorang biku atau bikuni itu ada jahitan. Nah, itu karena ya itu tadi Kalau mereka misalnya itu cuma sobek gitu ya. punya sepasang. Saya sobek ya dijahit Dijahit. lagi. Selama itu masih layak digunakan, maka jubah itu tidak akan dibuang atau diganti. Iya, iya betul Pak. Saya pernah membaca. Jadi memang ada 2 pasang karena ada dulu waktu ini kembali cerita tentang kehidupan Pertapa Gautama, Pangeran Siddhartha lah sebelum Siddhartha. menjadi seorang pertapa itu kan setelah memotong rambutnya dan melepaskan semua perlengkapannya, pakaiannya di tepi Sungai Anoma itu kan menerima 8 keperluan lah dari Betul. seorang Brahma ya. Nah, di situ Brahma Catikara namanya, Brahma Gatikara. Dia mempersembahkan 8 keperluan, di antaranya itu ada jubah dalam, jubah luar, ikat pinggang, saringan air, kemudian ada pisau, kemudian ada apa lagi ya? Gunting dan jahit itu ya. Betul. Jadi itulah fungsinya ya. Jadi makanya ketika jubahnya rusak, sobek, jadi bisa dijahit ulang. Nah, kemudian kalau memang sudah tidak layak dipakai, ini bisa digunakan untuk spray, sarung bantal gitu. Terus kalau memang sudah sangat-sangat tidak layak sekali, mungkin bisa digunakan untuk kain pel gitu ya. Jadi memang apa ya? Itu tadi karena seorang Kesederhanaan biku itu gitu. dia belajar untuk meninggalkan Ke dunia kebenaran atau kehidupan hal-hal yang dunia. mewah. Makanya kenapa dia tidak jubahnya tidak warna-warni atau tidak kayak sekarang trennya menurut tren. Nah, Iya. karena mereka itu adalah orang-orang yang selalu belajar untuk meninggalkan itu semua. Jadi jubah itu adalah baju atau kain yang dipakai untuk menutupi anggota badan si Baik. anggota sangga ini. Baik, itu jubah ya Pak. Kemudian tadi yang kedua ada selain jubah, tadi kan ada 4 kebutuhan Betul. pokok ya Pak bilang ya, jubah, kemudian makanan. Makanan. Ya. Makanan. Jadi karena Seorang anggota sangga ini sangga tidak memiliki penghasilan. Pekerjaan. Nah, jadi akhirnya memerlukan, namanya juga masih manusia biasa ya Pak. Jadi Betul. perlu makan, perlu minum, dan itu juga disokong dari umat ya, Betul. betul. Nah, kemudian tadi ada apa lagi Pak? Obat-obatan. Obat-obatan, betul. Nah, Dan karena sangga ini juga masih manusia normal, masih dia manusia biasa, masih masih sakit. mengalami sakit. Tentu kita sebagai umatnya juga nggak pengen dong sangga kita sakit-sakitan. Betul. Maka Rohani supaya awan kita sakit, iya. betul, supaya anggota kita terhindar dari sakit atau mencegah sakit, ini kita berikan vitamin, obat-obatan, apalagi musim hujan kayak gini. Iya, betul. Itu adalah kalau kadang-kadang kondisi tubuh itu gampang drop karena mungkin karena cuaca, kondisi yang dingin. Maka kita sebagai umat awam juga harus menyokong kebutuhan sehat, diantaranya tadi obat-obatan, mungkin dengan kasih vitamin itu untuk menjaga kondisi kesehatan sangga itu supaya tetap fit, supaya beliau-beliau itu tetap fokus melakukan meditasi, Mempraktekkan dhamma dan mempraktekkan dhamma vinaya dengan tentunya ya. baik. Betul. Jadi akhirnya karena sangga ini kan pengganti atau penerus Buddha ya, karena kan Buddha sudah lama parinibbana, jadi yang meneruskan ajaran Buddha itu ya sangga. Sangga. Keberadaan sangga inilah yang nantinya bisa melestarikan ya Pak, melestarikan ajaran Buddha. Karena kan kadang walaupun sekarang sih sudah banyak sih, mungkin sudah banyak ya kita bisa belajar tentang agama Buddha, googling sekarang banyak sih Pak. Betul. Tetapi kan lebih gimana ya rasanya kalau kita bertanya langsung kepada para sangga yang memang nyata-nyata mereka mempraktekkan kehidupan suci, kemudian meneruskan perjuangannya Buddha. gitu. Istilahnya kalau kita bertanya langsung atau belajar langsung kepada anggota sangga itu, kita ada chemistry atau Iya. rasanya itu Beda ya. sama kita cuma baca. Kalau dan- baca mungkin kan kalau ada sesuatu yang kurang dipahami, wah jadi salah paham Betul. dan salah kaprah kemana-mana. Tetapi Makanya ketika kalau- kita bertanya langsung kepada anggota sangga, kalau ada sesuatu yang tidak kita pahami, kita
kita bisa langsung bertanya, bisa langsung dengar penjelasannya. Wah, Betul. rasanya lebih ini Lebih banget ya. mantap lah istilahnya. Lebih mantap banget, baik. Iya, menarik sekali Pak, baik. Terus kemudian monggo Pak, tadi ada tempat tinggal ya Tempat Pak, tinggal. tempat tinggal, baik. Betul. Seorang sangha itu dia tidak punya rumah, tapi tempat tinggal mereka itu dikatakan disebut kuti. Kuti itu adalah tempat tinggal para biku dan bikuni. Dan kuti ini pun dibuat sesederhana tapi senyaman mungkin. Mungkin kalau di zaman sekarang, mungkin di daerah yang benar-benar panas atau di kota-kota besar, bolehlah ditambahin AC. Tapi dengan catatan AC itu bukan sebenarnya untuk membersihkan diri, tapi karena kondisi panas. betul. Ya, Ya kan nggak lucu dong, pokoknya kita dana kuti kepada anggota sangha, tapi kutinya itu panas dan kita jadi, mau bikunya nggak nyaman. betul, nggak konsen untuk melakukan meditasi atau Melakukan dalam drama. Makanya kita boleh menambahkan adalah AC itu dengan catatan kondisi atau situasi. Ya paling nggak, karena beliau tadi kan sangga itu adalah penerusnya Buddha. Betul. ya termasuk guru kita juga. Betul. Kan. Nah, guru kita, jadi sebagai rasa hormat dan bakti kita, tentunya kan kita harus membuat senyaman mungkin tempat tinggal bagi guru agung kita, gitu. Bagi guru kita umat Buddha. Baik Pak, menarik sekali Pak. Nanti kita akan lanjutkan Pak. Nanti kita akan bahas tentang, ada pertanyaan saya yang sedikit apa ya? Mungkin sih ada beberapa umat yang mungkin belum paham Pak tentang apa ya? Sanggadana dan Katina. Nah, jadi kan taunya mungkin Katina puja atau Sanggadana. Tetapi mohon nanti dijelaskan setelah kita lihat sebentar Pak. Baik pemirsa Sampai TV, nanti kita akan lanjutkan mimbar kita kali ini tentang Hari Raya Katina, tetapi setelah yang